Netizen melangkah lebih jauh dalam menyuarakan tuntutan mereka pada hype dilakukan untuk menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Beberapa bulan sejak meningkatnya perhatian terhadap krisis Israel-Palestina, netizen menyuarakan dukungannya dan mencoba melakukan perubahan seiring dengan boikot terhadap 4 besar YG Entertainment, JYP Entertainment, SM Entertainment, dan Hype. Penggemar grup di bawah Hype terus menargetkan perusahaan itu menggunakan tagar Hype Divest from Zionism. Tagar tersebut mencakup berbagai alasan, termasuk alasan yang dianggap paling besar oleh banyak orang, Scooter Braun, CEO Hype Amerika. Di luar keluhan mengenai pengamanan manajemennya, netizen terus-menerus menyuarakan dukungan lamanya terhadap Israel. Mereka juga memperhatikan bahwa akun resmi BTS mempromosikan lagu Asher yang dikritik karena dia menunjukkan dukungan untuk Israel. Meski terus-menerus diberi tagar, Hype belum menanggapi netizen. Pada tanggal 23 Februari, akun X berbagi bahwa mereka akan mengambil langkah lebih jauh agar Hype mendengarkan pesan tersebut dan berencana mengirimkan truk protes keluar gedung perusahaan. Hal ini mendapat banyak dukungan setelah netizen menyadari bahwa perusahaan tidak memperhatikan kampanye media sosial. Beberapa jam kemudian, video truk protes di depan Hype dirilis. Di dalam truk terdapat klip gambar kehancuran di Gaza, bersamaan dengan pesan dalam bahasa Korea dan Inggris yang mengatakan, Army Korea dan Internasional menuntut divestasi Hype dari Zionisme dan Zionis di industri ini. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, Army akan terus mendorong kalian untuk memenuhi tuntutan kami. Jangan berpaling ketika hal yang sama terjadi pada nenek moyang Koreamu dan terjadi pada orang Palestina. Kami meminta kamu membela kemanusiaan, membela sisi kanan sejarah, dan menentang kekerasan. Meskipun tidak semua tuntutan ditampilkan dalam video, seorang penulis di X membagikan daftar lengkap dari apa yang ditulis di truk itu, dengan fokus pada garis waktu dari apa yang terjadi di Gaza serta isu-isu spesifik yang mereka ingin agar perusahaan itu atasi, termasuk Scooter Braun dan kolaborasi artis. Ketika video itu dibagikan, warganet memuji aksi tersebut dan apa yang mereka anggap sebagai penggunaan truk protes yang penting dan vital. Netizen berharap dengan pesan yang disampaikan langsung di luar gedung, mereka yang bekerja untuk perusahaan tersebut akan memperhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan penggemar. Kelompok-kelompok di bawah Hype selalu meminta netizen untuk membela apa yang mereka yakini, dan netizen mengatakan bahwa mereka akan terus bersuara sampai perusahaan mendengarkan mereka dan mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, RM berbagi foto eksklusif dengan sesama prajurit. Pemimpin BTS RM baru-baru ini membagikan foto baru dari militer. Sejak RM mendaftar wajib militer pada bulan Desember lalu bersama dengan rekan satu grupnya, V, ia punya karir yang cukup penting sebagai seorang tentara. Pertama, V dan dia menyelesaikan pelatihan dasar mereka bersama dan dulu sebagai elite trainee. Setelah bergabung dengan basisnya, RM juga menyampaikan pidato video yang fasih di acara militer lainnya sehingga menimbulkan banyak kehebohan. Dan baru-baru ini foto dirinya mengenakan seragam band militer juga menjadi viral di komunitas online. Tapi update terbaru RM bukan tentang pencapaian militer barunya, melainkan rekan prajuritnya. Rapper itu secara tak terduga membagikan foto dirinya bersama dengan beberapa temannya, semuanya berseragam militer, di Instagram story-nya pada 24 Februari. Postingan asli dibuat oleh salah satu pria di foto itu, sedangkan RM memposting ulang di akunnya. Sementara itu, RM diperkirakan akan menyelesaikan tugas militer pada 10 Juni 2025. Sementara itu, kenapa RM berakhir di kota kecil Texas dengan penduduk lebih sedikit dibandingkan tahun ini? RM benar-benar menghidupkan di Texas. RM bergabung dengan Instagram bersama dengan anggota BTS lainnya tahun 2021, dan tak lama setelah itu dia memposting foto dari dalam tempat yang tampak seperti museum seni. RM menambahkan lokasi Chinati Foundation di fotonya. Chinati Foundation adalah museum seni kontemporer. Museum ini didasarkan pada gagasan Donald Judd, pendirinya. Donald Judd pindah dari New York City ke Marfa pada tahun 1970-an dan dia menciptakan karya seni besar-besaran yang masih dapat dilihat di Chinati Foundation hingga saat ini. Museum ini menekankan pada karya di mana seni dan tanah di sekitarnya saling terkait erat. Ini menampung sejumlah karya luar biasa seperti School Number 6 oleh Ilya Kabakov. Karya seni ini sebenarnya menempati seluruh gedung di sekolah. Setiap ruangan di gedung ini dirancang agar terlihat seperti gedung sekolah Uni Soviet yang ditinggalkan, dan ruangan tersebut dipenuhi dengan rak buku, meja, poster bundar, bendera, dan banyak lagi. Seperti yang terlihat dalam foto Instagram RM, seluruh karya seni museum menggabungkan seni, arsitektur, dan lahan untuk menciptakan karya seni yang unik. Yayasan Chinati berlokasi di Marfa, Texas.
Marfa adalah komunitas dengan sekitar 1.750 penduduk. Di situs resmi kota, tempat ini digambarkan sebagai tempat di mana masa lalu hadir dan sebagai tempat para selebriti melarikan diri. NPR menggambarkan kota kecil itu sebagai oasis seni yang tak terduga di kota gurun. Dengan kata lain, Marfa adalah tempat yang tepat bagi RM untuk pergi. 6 Juni, mengunjungi museum seni adalah salah satu hobi RM dan dia sering memposting foto dirinya di museum saat berada di New York. Awal tahun itu, ia mengunjungi Metropolitan Museum of Art. Dia juga mengubah foto profil Weverse-nya menjadi foto dirinya di luar Museum Seni Jeonnam di Gwangyang, Korea Selatan. Meskipun penggemar terkejut karena RM pergi ke Marfa, Texas hanya untuk mengunjungi museum seni, itu benar-benar sesuai mereknya. Yang ketiga, Jimin punya rekor streaming solo terbanyak oleh artis Korea di Spotify. Tonggak besar lainnya dalam karir solo Jimin telah ditambahkan ke daftar panjang penghargaan yang diperolehnya setelah debut solonya tahun 2023. Penampilannya di tangga musik domestik maupun internasional sungguh mencengangkan mengingat semua rekor yang telah ia pecahkan atau ditetapkan di berbagai platform dan tangga lagu musik sebagai artis solo Korea pertama dalam sejarah dan bahkan artis pertama dalam sejarah untuk beberapa orang seperti yang diberitakan sebelumnya secara luas. Yang lebih mengesankan lagi adalah semua pencapaian ini telah diperoleh dalam waktu kurang dari setahun dan tanpa bantuan alat promosi besar seperti pemutaran radio, iklan, atau daftar putar besar. Spotify, layanan streaming musik terbesar di dunia, menjadi salah satu platform musik di mana performa Jimin sudah tidak diragukan lagi mengenai statusnya sebagai solois papan atas Korea. Pada tanggal 19 Februari, Jimin melampaui 2 miliar streaming di seluruh lagu solonya, menjadikannya artis Korea dengan streaming solo terbanyak dalam sejarah Spotify. Secara agregat, semua lagu dalam profilnya termasuk kolaborasi, kini telah melampaui 2,8 miliar streaming. Lagu dengan performa terbaiknya adalah judul lagu Like Crazy dari album debut solonya Face. Pada tanggal lagu Spotify tanggal 17 Februari, konter stream untuk lagu tersebut telah melampaui 877,6 juta untuk mengalahkan Butter BTS dengan 877,5 juta dan sekarang naik ke peringkat 3 di antara lagu-lagu dengan streaming tahun pertama terbesar menurut artis K-pop. Tentang sejarah platform, khususnya Like Crazy masih belum menyelesaikan 1 tahun penuh sejak dirilis sehingga ada kemungkinan untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi. Saat mereka merayakan pencapaian ini, para penggemar tidak bisa tidak memuji Jimin atas prestasi luar biasa ini, terutama menunjukkan fakta bahwa Like Crazy tidak memiliki layanan promosi apapun yang dimiliki Butter seperti radio dan playlist. Selain itu, Butter telah keluar selama 3 tahun sedangkan Like Crazy baru berusia 11 bulan, tapi Butter saat ini punya jangkauan playlist yang lebih banyak daripada Like Crazy. Ini menunjukkan seberapa besar permintaan alami Like Crazy dari para pendengar untuk dapat bersaing dengan lagu-lagu yang telah melakukan promosi besar. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.